Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel, lebih tepatnya mengenai siklus sel dan mitosis ya. Nanti meiosis kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, langsung saja kita lihat dulu skemanya mengenai reproduksi atau pembelahan sel. Nah, jadi sebenarnya makhluk hidup itu melakukan pembelahan sel itu terjadi secara langsung, mitosis dan meiosis, dan ada yang tidak langsung ya atau amitosis. Nah, amitosis dikatakan secara langsung atau spontan karena tidak mengalami tahapan seperti nanti pada mitosis ya, adik-adik dan meiosis. Jadi sel ini langsung membelah, biasanya melalui pembelahan Wiener. Jadi dari satu sel kemudian nanti akan menjadi 2 sel. Ini yang pembelahan amitosis atau pembelahan langsung. Nah, biasanya dilakukan oleh organisme prokariotik, yaitu tadi bakteri dan, eee, cyanobacter dan sebagainya ya adik-adik. Sekarang kita lihat kalau eukariotik. Eukariotik ini mengalami pembelahan mitosis dan meiosis, jadi dia akan didahului dengan penggandaan DNA pada kromosom, oke, DNA akan diganda. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, di sini kita lihat siklus sel ya adik-adik. Oke, di sini ada ini siklus di mana ada bagian yang disebut siklus interfase dan ada yang disebut dengan di sini baru mitosisnya. Jadi mitosis hanya lebih kurang 10%, sementara interfase di sini waktunya dari bagian ini 90% waktu adalah interfase ya. Mengapa? Karena interfase ini adalah persiapan, nanti energi disiapkan, kemudian organelnya disiapkan, sehingga proses pembelahan mitosis ini bisa berlangsung. Nah, pada umumnya sih memang interfase juga disebut dengan fase istirahat adik-adik. Namun sebenarnya istirahat ini kurang tepat kalau kita menganggap bahwa sel ini tidak melakukan aktivitas pada saat istirahat. Karena pada saat interfase sebenarnya sel ini sangat aktif ya adik-adik. Di sini sudah saya tuliskan, pada saat interfase sel ini sangat aktif, paling aktif. Oke, mengapa? Karena nanti dia di sini melakukan sintesis protein, kemudian mensintesis juga organel sel dan lain-lain. Nah, mengapa disebut fase istirahat? Karena pada saat interfase sel tidak membelah dan benang-benang kromosom ini tidak berpilin ya, sehingga kromosom tidak bisa diamati, tidak tampak. Nah, interfase sendiri adalah persiapan untuk nanti pembelahan mitosis bisa berlangsung. Kita lihat ya. Pada interfase ada yang disebut dengan G1 pertumbuhan primer, gap atau pertama. Di sana ukuran dan volume sel akan bertambah. Karena fase G1 ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Namanya tumbuh dan berkembang berarti ukuran dan volumenya semakin bertambah dan organel sel nanti mulai disalin. Nah, di sini lebih kurang 9 jam ya adik-adik butuh waktu untuk pertumbuhan pertama G1. Nah, selanjutnya nanti masuk kepada fase sintesis. Yang disintesis adalah DNA, oke. Nah, setelah fase S ini berlangsung, baru dilanjutkan dengan G2 yang disintesis. Di sini terjadi sintesis protein yang semakin aktif ya adik-adik. Nah, di fase G2 ini kalau sudah selesai berarti sel sudah siap untuk mengalami pembelahan mitosis. Oke, sekarang kita lihat pembelahan mitosisnya. Nah, kita awali dulu bahwa pembelahan mitosis ini adalah pembelahan sel yang nanti akan menghasilkan 2 sel anak ya adik-adik. Oke, kemudian sel anak yang dihasilkan ini nanti jumlah kromosomnya adalah sama dengan kromosom induk. Jadi kromosom anak sama dengan kromosom induk, jadi sama-sama 2N.
Nah, sifat sel anak juga sama dengan sifat sel induk. Sifat dalam artian misalnya, kita ada sel yang menunjukkan untuk nanti warna kulit itu, hitam atau cerah. Nah, sifatnya ya seperti itu dari induk kepada anaknya. Kalau tangan kita warna kulitnya adalah gelap, kemudian tangan kita ini terluka, lama-lama selnya ini akan terbentuk yang baru. Nah, sel yang terbentuk ini sama dengan ketika luka kita tadi ya, warna kulit kita yang baru terbentuk karena hasil pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis terjadi di sel-sel tubuh atau yang disebut dengan somatis ya. Jadi seperti tadi kalau kita luka, kita terkena pisau misalnya, jari kita ada sel yang terluka, nah itu nanti digantikan melalui pembelahan mitosis adik-adik ya. Nah, tidak hanya hewan atau manusia, nah tumbuhan juga mengalami pembelahan mitosis. Di mana yang mengalami pembelahan mitosis contohnya nih di ujung akar, di ujung batang, atau di lingkaran kambium sehingga bisa kita tahu bahwa tanaman itu bisa melebar ya, diameter pohon itu bisa membesar karena ada pembelahan mitosis di sana pada lingkaran kambium. Sehingga kita tahu bahwa fungsi atau tujuan dari pembelahan mitosis adalah yang pertama untuk pertumbuhan, kemudian untuk regenerasi atau mengganti sel-sel yang rusak nanti atau yang sudah tua ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing fase dari mitosis. Yang pertama adalah profase adik-adik ya. Apa yang terjadi pada profase? Kalau kita lihat di sini. Nah, kromatid itu akan memendek, kemudian menebal. Nah, membentuk kromosom. Jadi tadi yang benang-benang kromatin itu yang sebelumnya dia, memanjang, ini akan memendek dan menebal sehingga bisa teramati nanti ya karena dia akan membentuk kromosom. Kemudian tampak 2 sister kromatid dan kromosom menjadi rangkap 2. Nah, yang paling tampak nyata membran inti dan anak inti nukleolus ini akan menghilang ya adik-adik. Jadi membran inti di sini hilang, kemudian anak inti juga hilang. Sentriol membelah menuju kutub berlawanan. Nah, ini ya, jadi sudah ada di kutub berlawanan. Kemudian benang-benang gelendong mitosis nanti sudah mulai terbentuk. Mulai terbentuk tapi belum tampak jelas ya adik-adik. Nah, sebentar. Tadi kita lihat, oke, ini kan profasenya tadi. Nah, sebelumnya kan interfase kromosomnya tidak tampak jelas adik-adik ya, seperti ini, ruwet. Jadi masih berupa benang-benang kromatin, belum tampak seperti kromosom yang bisa diamati. Karena dia masih sangat panjang benang-benang ini sudah pendek, menebal, dan sudah tadi kromosom sudah menjadi rangkap 2. Sekarang kita lihat setelah fase profase, sel akan mengalami yang disebut dengan metafase di mana benang-benang gelendong tadi sudah tampak jelas. Ini benang-benang gelendong yang ini. Spindle mitosis sudah tampak jelas. Kemudian kromosom mengatur diri pada bidang pembelahan. Di tengah ini ya, bidang pembelahan. Kemudian setiap sentromer akan memiliki 2 kinetokor yang melekat pada benang spindle. Ini dia. Dia melekat pada benang-benang spindle mitosis. Itu metafase yang paling harus kalian ingat bahwa ya ini tadi kromosomnya itu berada pada bidang pembelahan. Sehingga pada saat metafase kita akan bisa mengamati bentuk kromosom, jumlah kromosom ya adik-adik ya. Kalau nanti suatu saat kalian melakukan pengamatan di mikroskop dengan mikroskop. Setelah metafase, sel akan mengalami fase anafase ya berikutnya. Di sini anafase bahwa kromatid ini berpisah. Dia bergerak menuju kutub berlawanan. Kutub yang berbeda berlawanan. Nah, sentromer tertarik karena kontraksi dari benang-benang gelendong. Nah, benang gelendong ini semakin memendek, jadi dia tertarik ya si kromatid. Nah,
sekat sel sebenarnya sudah mulai terbentuk, tapi akan lebih tampak nyata pada fase telofase untuk sekatnya ya. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya adalah telofase, bahwa kromosom sudah ada di kutub berbeda. Oke. Tadi kan masih di sini sudah bergerak. Nah, udah di kutub berlawanan, lalu membran inti dan anak inti, nukleolus, ini mulai terbentuk kembali. Tadi pada saat profase kan membran inti dan nukleolusnya hilang. Nah, pada saat telofase terbentuk kembali. Nah, kromosom yang tadinya memendek pada saat profase, nah pada saat telofase kembali dia memanjang, kemudian menipis, membentuk atau menjadi benang-benang kromatid ya adik-adik. Kurang lebihnya sebenarnya kebalikan dari profase. Nah, lalu sekat pemisah terbentuk menjadi lebih jelas di sini ini. Lalu mengalami sitokinesis. Setelah ada sekat, sitoplasmanya mulai membelah, pembelahan sitoplasma. Begitu juga dengan karyokinesis intinya. Oke, pembelahan inti. Sehingga terbentuklah 2 sel anak ya, adik-adik. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat di sini, pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan induk dan jumlah kromosomnya juga adalah diploid ya. Sama dengan induk, induknya diploid, sel anak juga diploid atau 2N. Nah, tujuan dari mitosis untuk pertumbuhan serta untuk regenerasi sel. Nah, sebelum mengalami mitosis, sel butuh persiapan, butuh energi untuk nanti pembelahan sel, juga organel disiapkan karena ada organel yang berperan, misalnya ada mitokondria. Nah, disitulah kita tahu ada fase G1, fase sintesis, dan fase G2. Dan terakhir kesimpulannya, tahapan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke adik-adik, sekian materi kali ini, semoga kalian paham. Kalau ada yang masih bingung nih, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Oke, kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat adik-adik. Salam.